Meski rajin mengerjakan sholat tahajud, namun rugi di mata Allah. Lantas apa penyebabnya? Sholat merupakan ibadah yang dilakukan oleh umat muslim baik wajib hingga sunnah. Salah satu sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan sebagai tambahan pahala yakni sholat tahajud. Waktu utama mengerjakan sholat tahajud ialah sepertiga malam. Hukum sholat tahajud yakni sunnah, artinya jika dikerjakan mendapat pahala, sementara bila tak dikerjakan pun tak akan mendapat dosa. Akan tetapi, sholat tahajud memiliki keutamaan istimewa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat muslim yang mau menjalankannya. Namun, ternyata meski mengerjakan sholat tahajud, tapi rugi di mata Allah. Mengapa demikian? Hal ini berlaku bagi manusia yang merasa bangga dengan diri sendiri atau bisa dikatakan ria dengan apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mempedulikan sekitar. Apabila seperti itu yang ada dalam benak kita, semuanya itulah orang-orang yang ahli tahajud akan rugi di mata Allah. Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita saat mengerjakan sholat tahajud. Malaikat itu pun menjawab, ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah. Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hashim berharap dalam hati namanya ada di situ, maka ditanyalah malaikat itu, wahai malaikat, adakah namaku di situ? Abu bin Hashim beranggapan bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amal ibadahnya yang hampir tak pernah putus, selalu mengerjakan sholat tahajud, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, aku buka, kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Setelah dibuka dan dicari, ternyata malaikat tersebut tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan, Abu bin Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. Lalu dicarilah sekali lagi dan berkata, betul namamu tidak ada di dalam buku ini. Mendengar namanya tidak ada dalam buku catatan yang dibawa malaikat tersebut, Abu bin Hashim pun gemeter dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Beliau menangis sejadi-jadinya sambil berkata, rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah. Melihat hal tersebut, malaikat itu pun berkata, wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur, bukan aku tidak tahu engkau mengambil air wudhu dan keinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tapi ketahuilah, tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu. Karena kaget dengan jawaban malaikat, Abu bin Hashim pun berkata, apakah gerangan yang menjadi penyebabnya? Malaikat itu pun menjawab, engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan dirimu sendiri, sedang di kanan kirimu ada orang sakit dan kelaparan, tapi engkau tidak menengok dan memberinya makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah? Mendengar jawaban tersebut, hati Abu bin Hashim seperti disambar petir. Dia tersadar bahwa ibadah yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk memperbanyak harta kekayaan tanpa memperdulikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Semenjak kejadian itu dalam sholatnya, Abu bin Hashim selalu meminta ampun kepada Allah dan mulai menyadari bahwa manusia diciptakan Allah memang untuk beribadah kepadanya. Akan tetapi selain dari itu juga untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan. Dari kisah tersebut dapat diambil hikmah dan pelajaran bahwa Allah menciptakan manusia supaya bisa saling menjaga silaturahmi dan saling berbagi di saat orang lain sedang membutuhkan.